Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bisa beribadah kepada Tuhan yang hidup. Kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu tadi datang lebih dini, Bapak Ibu menyaksikan video yang diputar Bapak Ibu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan pada saat ini saya juga akan sharing firman Tuhan yang sama Bapak Ibu. Ada 4 poin. Tapi seperti ibadah pertama tadi hanya 1 poin yang kita bisa pelajari, tidak apa-apa. Yang 1 poin itu adalah berkat kita yang kita bawa pulang bersama-sama. Amin. Jadi saya masih akan bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus yang baru saja kita memperingatinya hari Kamis kemarin. Tema kita atau pokok pikiran kita, ditinggalkan sementara untuk disertai selamanya. Itulah tema kita Bapak Ibu, ditinggalkan sementara untuk disertai selamanya. Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak diturunkan. Jadi Tuhan Yesus untuk sesaat pergi, lalu kemudian mencurahkan Roh Kudusnya untuk para murid. Bagi kita semua, Dia tidak pernah meninggalkan kita lagi. Nanti kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita merenungkan bersama-sama. Ditinggalkan sementara untuk disertai selamanya. Bapak Ibu, selain Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar. Selain Tuhan Yesus Bapak Ibu, ada 4 orang yang dicatat Alkitab naik ke surga. Ada Henok, ada Nabi Elia, ada Rasul Paulus, ada Rasul Yohanes. Coba akan kita melihat bersama-sama orang-orang ini Bapak Ibu. Yang pertama Henok. Di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24, firman Allah berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sebab Henok telah diangkat oleh Allah hidup-hidup. Kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya Bapak Ibu, Henok punya 2 klaster. Kita sudah belajar di tempat ini waktu saya berbagi firman Tuhan. Ayub punya 4 klaster. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub yang punya 4 klaster, yang dipuji oleh Allah, ditinggalkan Tuhan tetap tinggal di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Henok hanya 2 klaster, diangkat hidup-hidup dan tidak mengalami kematian jasmani. Dia diangkat oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian orang yang kedua, Elia. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang bercakap-cakap. Elisa meminta supaya 2 bagian dari roh Elia diberikan kepadanya. Elia berkata, kalau engkau bisa menyaksikan peristiwa kepergianku, maka kepadamu akan diberikan. Lalu betul Bapak Ibu, kereta yang menyala datang, lalu kemudian Elia naik ke sana Bapak Ibu di dalam badai. Dan Elisa menyaksikan itu, kita tahu ceritanya bersama-sama. Elisa kemudian dipenuhi oleh roh Allah 2 kali urapan yang jauh lebih dahsyat. Sehingga pelayanannya jauh lebih efektif Bapak Ibu. Jauh lebih banyak mujizat yang luar biasa. Elisa dengan mata kepala sendiri melihat peristiwa bersejarah yang sangat penting. Elia diangkat ke surga. Elisa pelayanannya luar biasa dahsyat. 2 kali lipat lebih dahsyat daripada Elia. Tapi bagi saya, ada sedikit kegagalan Elisa. Dia gagal melakukan regenerasi. Elia punya pengganti namanya Elisa. Elisa tidak punya pengganti. Sayang sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang ketiga Bapak Ibu, Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat yang keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus mengalami peristiwa pengangkatan yang luar biasa, diangkat ke langit yang ketiga. Lalu melihat dan mendengar kata-kata yang tidak boleh dikatakan oleh manusia. Sebuah pengalaman yang spektakuler. Ini pengalaman pribadi yang dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu?
Hanya di tempat ini saja Paulus cerita tentang kesaksian yang luar biasa dahsyat. 14 tahun dia simpan, dia keep baik-baik. Dia nggak pernah cerita kepada siapapun. Tidak cerita kepada jemaat di Filipi, jemaat di Efesus, di Galatia, dia nggak cerita. Dia cuma cerita kepada jemaat di Korintus. Padahal punya kesaksian yang luar biasa istimewa. Diangkat ke surga langit yang ketiga. Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Sehebat apapun kesaksian pribadimu, itu antara engkau dengan Tuhan. Rasul Paulus membutuhkan 14 tahun keep, jaga baik-baik. Sampai tiba waktunya Tuhan dia harus cerita, barulah dia ceritakan. Yang seperti itulah yang akan membawa kemuliaan bagi nama Allah. Tidak semua kesaksian pribadi harus diumbar. Karena kesaksian pribadi nggak bisa diverifikasi. Yang tahu cuma dirimu dengan Tuhan. Kalau engkau sembarangan menceritakan kesaksian pribadimu, nanti engkau dipikir gila. Rasul Paulus menahan. Punya kesaksian pribadi, dia tahan. Sampai ketetapan Allah, waktu Allah, dia harus menceritakan kesaksiannya. Dia ceritakan tentang peristiwa yang luar biasa dahsyat. Sekali lagi Bapak Ibu, sehebat apapun kesaksian pribadi, itu kesaksian yang tidak bisa diverifikasi. Karena itu cuma kesaksian kita dengan Tuhan, hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Kita perlu berhati-hati dalam bersaksi Bapak Ibu. Pastikan kesaksian kita sesuai dengan konteks, sesuai dengan waktunya, dan pada akhirnya untuk kemuliaan Allah saja. Jadi orang ketiga adalah Rasul Paulus yang diangkat naik ke surga. Yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu, orang keempat adalah Rasul Yohanes. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Rasul yang terakhir yang mengalami kematian, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pernah digoreng hidup-hidup, mendapat kesempatan untuk diangkat ke surga dan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dia sempat menangis. Kenapa? Karena ada satu gulungan kitab yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Dia menangis karena nggak ada orang yang bisa buka. Lalu malaikat beritahu kepada dia, jangan menangis. Ada satu yang bisa membuka gulungan kitab itu. Anak domba Allah. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka gulungan kitab itu. Itu sebabnya tua-tua di surga itu, mereka orang-orang yang maksudnya pribadi-pribadi yang paling dekat dengan hadirat Allah Bapa, melepas mahkota mereka, meletakkannya di bawah kaki Kristus. Karena mereka merasa tidak layak dibandingkan dengan Kristus yang luar biasa. Nah, Yohanes melihat peristiwa itu di surga Bapak Ibu. Sebuah penglihatan yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat luar biasa yang diperhatikan oleh Yohanes. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah masuk poin kita Bapak Ibu. Apa perbedaan yang sangat penting antara kenaikan Tuhan Yesus dengan 4 orang tadi? Ada signifikansi yang penting sekali Bapak Ibu dari keempat orang yang saya sudah coba presentasikan kepada Bapak Ibu. Ada perbedaan secara kualitas, ada perbedaan secara kuantitas. Berbeda sekali. Kenapa Bapak Ibu? Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa keempat orang tadi naik ke surga karena kasih karunia Allah. Saya ulang. Keempat orang tadi terangkat naik ke surga hanya karena anugerah Allah. Bukan karena mereka layak diangkat ke surga. Bukan karena hidup mereka suci. Bukan karena mereka hidup begitu benar dan kudus, sehingga hadiah terbaik untuk mereka adalah surga. Bukan. Perhatikan Henok. Bapak Ibu, Henok bergaul dengan Tuhan berapa lama? 300 tahun. Usia Henok berapa? 360 tahun. 60 tahun, Henok pernah tidak bergaul dengan Allah berarti. Karena Alkitab mencatat 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Kitab Roma berkata dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa berdosa, semua keturunannya berdosa. Pasal yang ke-6 dari kitab Roma berkata apa? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Termasuk di dalamnya Henok.
Semua manusia telah berdosa, Bapak Ibu. Henok itu Bapak Ibu, nanti waktu umur 60, dia punya anak. Dia mendapat pewahyuan dari Allah. Dia sebutkan nama anaknya Metusalah. Bapak Ibu tahu ya, Metusalah. Metune salah, umurnya 969 tahun. Kalau metunya benar, umurnya 2000 tahun barangkali. Metusalah, tahu Bapak Ibu arti Metusalah? Metusalah artinya begini, kalau anak ini mati, hal itu terjadi. Itu arti kata Metusalah. Sekali lagi, arti kata Metusalah, kalau anak ini mati, hal itu terjadi. Apa hal itu? Air bah. Persis ketika Metusalah mati, air bah melanda dunia ini. Jadi Metusalah sempat membantu Nuh membangun bahtera selama 120 tahun paling tidak. Apa poinnya Bapak Ibu? Ketika Metusalah terlahirlah, Henok mendapat pewahyuan dari Allah. Lalu kemudian dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dan kemudian dia diangkat ke surga. Jadi pengangkatan Henok ke surga oleh anugerah Allah semata-mata. Bagaimana dengan Elia? Sama. Elia orang yang sama seperti kita. Bahkan dia pernah mengalami ketakutan dan ingin bunuh diri, tapi dia takut bunuh diri. Dia begitu kecewa, ingin lari dari pelayanan sampai Tuhan tegur dia. Dia merasa tinggal dia satu-satunya orang di Israel yang menyembah Allah Yahweh, Allah Yehova. Sampai Tuhan berkata, tunggu, sebentar Elia, sebentar. Masih ada 7.000 umatku yang tersisa, yang tidak pernah menyembah para Baal. Elia pernah mengalami depresi yang sangat berat, putus asa, pingin mati rasanya. Bapak Ibu ini dikasih Tuhan. Jadi kalau Elia diangkat ke surga oleh karena anugerah Allah, oleh karena kasih karunia Allah. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Sama. Bapak Ibu, masih ingat Rasul Paulus? Saya sudah pernah cerita di tempat ini. Coba perhatikan progres kehidupan rohaninya. Waktu masih muda, dia berkata begini. Dari semua rasul, para rasul, aku rasul paling berdosa. Dia bertumbuh, tambah dewasa di dalam Tuhan, tambah dalam bersama dengan Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Lalu kemudian dia berkata begini, di antara semua orang percaya, aku orang paling berdosa. Ketika dia sudah mulai tambah matang, tambah serupa dengan Tuhan Yesus, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah tersedia mahkota bagiku. Dia sudah mau finishing well. Sudah mau menjelang kematiannya, dia berkata apa? Kepada Timotius anaknya dia berkata begini, dari antara semua manusia berdosa, akulah paling berdosa. Coba perhatikan, di bagian pertama masih muda, dia bandingkan dirinya dengan para rasul. Dan dia berkata, aku paling berdosa. Ketika dia bertumbuh, dia bandingkan dirinya dengan semua orang percaya, aku paling berdosa. Sekarang ketika dia sudah tambah dewasa, dia bandingkan dirinya dengan Kristus. Ternyata aku manusia paling berdosa. Ini kekudusan yang sejati. Kekudusan yang benar itu semakin serupa Kristus, semakin merasa tidak layak, semakin merasa tidak pantas, semakin rendah hati, semakin mengakui bahwa kita berdosa dan banyak sekali tidak benar. Itu sebabnya bahkan para tua-tua makhluk-makhluk surgawi itu melepas mahkota mereka, melemparkannya di bawah kaki Kristus karena mereka merasa tidak layak dibandingkan dengan Kristus. Begitulah Paulus. Bapak Ibu, ada banyak kekurangan, kelemahan Rasul Paulus, dia sendiri mengakuinya. Jadi kalau dia terangkat ke surga sampai langit yang ketiga, melihat dan mendengar perkataan yang tidak boleh dikatakan oleh manusia, itu hanya karena anugerah Allah, kasih karunia Allah. Bagaimana dengan Yohanes? Sama. Rasul Yohanes juga sama. Dia dapat mendapatkan kesempatan untuk melihat hal-hal yang luar biasa di surga, hanya karena anugerah Allah. Jadi berbeda. Kalau Kristus berbeda, perhatikan Kristus berbeda. Perhatikan ini poin pertama dan poin ini kita selesai sampai di sini kelihatannya Bapak Ibu. Ingatlah Kristus naik ke surga itu kemuliaan yang dia miliki dari kekekalan. Tuhan Yesus naik ke surga. Coba jangan salah tangkap Bapak Ibu. Hari ini kita kuliah 3 SKS mata kuliah Injil Yohanes, oke? Selesai ibadah ini Bapak Ibu lulus kuliah wisuda semua di rumah masing-masing. Perhatikan dalam konsep berpikir Injil Yohanes. Cara Yohanes, Rasul Yohanes menulis Injilnya. Bagi dia, Yesus naik ke surga. Perhatikan ini, bagi Injil Yohanes. Berbeda dengan Injil Sinoptik,
Berbeda dengan sudut pandang Rasul Paulus. Saya nggak punya kesempatan untuk menerangkan dua ini Bapak Ibu. Tapi perhatikan, bagi Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yesus naik ke surga karena korbannya layak di hadapan Bapa di surga. Bagi Rasul Paulus, Yesus naik ke surga, dia dimuliakan Allah karena semua yang dia kerjakan berkenan kepada Allah. Bagi Yohanes beda. Yesus naik ke surga karena dia berasal dari surga. Jadi bagi Yohanes, cara dia melihat guru yang dia kasih ini, dia sebagai murid yang paling dicintai, bagi dia. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu memang kemuliaan yang dia miliki dari kekekalan. Memang sudah dari sononya dia di sana. Jadi kalau dia pulang ke sana, normal. Itulah kemuliaan yang dia miliki dari kekekalan hingga kekekalan. Dia yang maha mulia. Coba perhatikan Bapak Yohanes pasal 8, ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus ngomong, kamu berasal dari bawah, aku itu dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi perhatikanlah cara Yohanes menulis tentang Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu bukanlah hadiah. Itu bukanlah kemuliaan yang ditambahkan. Itu adalah kemuliaan yang dia miliki dari kekekalan karena dialah Sang Maha Mulia itu. Karena itu perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Injil Yohanes menampilkan bahwa kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus selama berkarya di dunia bukanlah sesuatu yang dia peroleh melalui kesalehan atau perbuatan amalnya. Jadi Tuhan Yesus diangkat ke surga bukan karena dia saleh, bukan karena dia beramal baik, bukan. Tapi karena memang dia berasal dari sana. Kemuliaan yang dia miliki dari kekekalan. Jadi perhatikan, ayo kita baca bersama-sama ini. 1, 2, 3. Dia bangkit bagi Yohanes karena dia Allah. Dia naik ke surga karena dia Allah. Dia terangkat ke surga karena itulah kemuliaan yang dia miliki dari kekekalan. Kemuliaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus adalah kemuliaan yang dimiliki dari kekekalan. Bapak Ibu, tinggal 15 menit waktu saya. Selesai di poin 1 ini. Saya akan terangkan begini Bapak Ibu. Jadi Yohanes membuat suratnya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia mau beritahu kepada gereja mula-mula. Siapa Tuhan Yesus itu? Dia buat tesis di awal. Tesis statementnya berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Coba perhatikan ini baik-baik. Saya coba menerjemahkan dalam bahasa sederhana. Kalau dalam teks Yunaninya bahasa sederhananya kira-kira begini baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Siapakah firman itu? Yesus. Sebelum menjelma menjadi manusia, Yesus dalam keluarga Trinitas namanya firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan firman itu adalah Allah Putra. Bukan ada dua Allah, hanya ada satu Allah. Tapi Yohanes ingin memberitahu bahwa Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Satu dalam kealahan, tapi ada berbeda dalam pribadi. Itulah sebabnya kita percaya hanya ada satu Allah, tapi ada 3 pribadi. Kita percaya kepada Trinitas. Jadi perhatikan, saya ulang. Pada mulanya adalah Kristus. Pranatal disebut Sang Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan firman itu adalah Allah Anak. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan ada 2 Allah, hanya ada satu Allah. Tapi ada 2 pribadi yang berbeda dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu dia memberi tesis statement begini, lihat ya, Yesus itu Allah. Dia dulu sebelum jadi manusia namanya Firman. Ayat yang ke-14, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah dibungkus oleh daging. Firman itu menjadi manusia. Dan tinggal bersama dengan kita. Lalu Yohanes berkata, aku buktikan kepadamu bahwa dia Allah dari kekekalan. Apa itu? Yang pertama, coba lihat. Dia ubah air menjadi anggur yang terbaik. Itu bukti dia Allah yang mengatasi kualitas.
Lalu kemudian dia berjalan di atas air. Itu bukti dia Allah yang mengatasi semua hukum alam. Lalu Yohanes berkata lanjutnya, dia memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sisa 12 bakul. Itu bukti dia Allah yang mengatasi jumlah, mengatasi kuantitas. Lalu orang yang buta sejak lahirnya, kemudian disebutkan dari jarak yang sangat jauh, hampir 42 mil. Yohanes mau mengatakan itu bukti bahwa dia Allah dari kekekalan yang mengatasi jarak. Singkatnya dalam tanda yang ketujuh, karena dalam Injil Yohanes ada 7 mujizat ini Bapak Ibu, 7 tanda. Tanda yang ketujuh, dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu tanda, dia Allah dari kekekalan yang mengalahkan alam maut. Jadi tesis pertama, kalimat pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, ayat yang ke-14. Kemudian dia buktikan bahwa dia sungguh-sungguh Allah. Dia buktikan ini tanda-tandanya. Ada 7 tanda dia beritahu, ini loh, ini loh, ini loh. Apa yang Yohanes mau beritahu sih Bapak Ibu? Apa sih maksud Injil Yohanes? Untuk Bapak Ibu dan saya, apa relevansinya untuk kita di zaman sekarang? Inilah maksud Yohanes Bapak Ibu. Siapakah Yesus Kristus dalam kehidupanmu? Aku telah beritahu, dia Allah dari kekekalan. Dia Allah yang menjadi manusia. Hidup di antara kita, melakukan 7 mujizat yang luar biasa dahsyat. Lalu dia berkata dalam pasal yang terakhir, kalau semua mujizat dia lakukan, agaknya dunia ini tidak dapat menampungnya. Karena terlalu besar mujizat yang banyak dia lakukan, terlalu besar bukunya. Jadi Yohanes mau mengatakan, dia Allah dari kekekalan. Menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita. Siapakah Yesus Kristus dalam kehidupanmu? Dia mau mengatakan begitu kepada gereja mula-mula. Dia mau mengatakan kebenaran yang sama kepada Bapak, Ibu, dan saya pagi hari ini. Inilah poin paling penting, paling utama dalam Injil Yohanes. Kenapa Bapak Ibu? Karena bagi Yohanes, perhatikan, bagi Injil Yohanes, siapa yang engkau miliki lebih penting daripada apa yang engkau miliki. Bapak Ibu, ayo kita baca bersama-sama. Siapa yang engkau miliki? 1, 2, 3. Iya. Siapakah yang engkau miliki? Itu lebih penting daripada apa yang engkau miliki. Engkau punya apa? Engkau punya rumah yang mewah. Engkau punya tabungan yang 7 keturunan tidak habis. Engkau punya anak. Engkau punya istri. Engkau punya orang tua. Engkau punya perusahaan. Apapun yang engkau punya. Engkau punya pendidikan. Engkau punya jabatan. Engkau punya kehormatan. Perhatikan. Siapa yang engkau miliki lebih penting daripada apa yang engkau miliki. Bapak Ibu, ini poin penting dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ingatlah baik-baik, ada banyak yang kita miliki. Itu adalah anugerah Allah, itu adalah berkat Allah. Tapi hati kita seringkali terpaut kepada dia. Itu sebabnya John Calvin berkata, hati adalah pabrik berhala. Hati manusia menjadi pabrik berhala, Bapak Ibu. Yeremia berkata, betapa liciknya hati. Tuhan Yesus berkata, dari dalam hati muncul pikiran jahat, percabulan, perzinahan, hawa nafsu, sumpah serapah. Dalam Matius pasal 15 ayat ke-19. Betapa liciknya hati. Dan kalau John Calvin berkata bahwa hati adalah pabrik berhala, itu betul. Orang tua adalah anugerah. Tapi orang tua bisa jadi berhala jika engkau lebih taat kepada orang tua daripada taat kepada kebenaran Kristus. Sampai Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada mengasihi kepadaku, dia tidak layak bagiku. Dia yang berkata, tidak bisa seorang hamba bertuhankan dua. Bertuhankan Allah dan bertuhankan Mammon. Perhatikan, duit adalah anugerah. Orang tua adalah anugerah. Anak adalah anugerah. Pasangan hidupmu adalah anugerah. Tapi ketika hati kita kemudian melekat kepadanya, maka yang anugerah itu malah menjadi kutuk. Yang berkat malah menjadi kutuk. Yang anugerah menjadi berhala. Yohanes mau mengatakan kepada kita pagi hari ini Bapak Ibu. Siapa yang kau miliki lebih penting daripada apa yang engkau miliki. Apakah bagimu Kristus adalah segala-galanya? Atau orang tuamu segala-galanya? Atau anakmu segala-galanya. Bapak Ibu, ini tidak mudah.
Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir keras bagian ini. Karena setiap kali saya khotbah, saya ajari jemaat yang kami gembalakan untuk belajar berpikir keras. Pikirkan ini baik-baik. Siapakah Kristus bagimu? Dengar ini. Jika engkau menjadikan Kristus segala-galanya dalam hidupmu, maka yang lain jadi relatif. Saya ulang. Jika Tuhan Yesus engkau jadikan segala-galanya, Dia engkau jadikan mutlak dalam hidupmu, yang semua jadi relatif. Yang semua jadi, apapun yang kau alami semuanya, itu jadi tidak terlalu penting lagi. Jika Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidupmu, engkau tidak akan tumbang oleh karena penderitaan. Engkau tidak akan tersungkur oleh karena pergumulan hidup. Engkau tidak akan terjerambab oleh karena pencobaan. Jika Kristus segala-galanya, tak ada yang dapat menjatuhkan kerohanianmu. Jadi Injil Yohanes ingin mendorong dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, ingat siapa Kristus bagimu. Saya mendorong melalui khotbah ini Bapak Ibu. Jadikan Dia segala-galanya. Dialah pusat kehidupanmu. Dialah pusat aktivitasmu. Dialah pusat dalam pekerjaan dan pelayananmu. Dialah pusat pembicaraanmu. Di keluargamu Dia bukan tamu. Dia tuan rumah. Dia adalah tuan atas hatimu. Dia tuan atas lamunan-lamunanmu. Dia raja atas seluruh pekerjaanmu. Jika Dia segala-galanya bagimu. Sekali lagi. Tidak ada yang dapat menumbangkan engkau. Tidak ada yang dapat menghancurkan kita. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tinggal 7 menit lagi, saya mau cerita. Ayo kita kembali kepada ayat tadi. Ini bagian terakhir dari khotbah saya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes mau mengatakan, pada mulanya adalah sang firman yang maha kuasa, yang maha kekal, yang segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang bisa jadi. Jadi dia mau katakan Kristus adalah segala-galanya yang tak terbatas. Oke. Supaya Bapak Ibu punya imajinasi, bayangan kira-kira begini. Seberapa besar sih Tuhan kita, Tuhan Yesus kita? Dengarkan ini Bapak Ibu ya. Menurut para saintis, para ilmuwan, alam semesta ini ternyata mayoritas para ilmuwan berkata, alam semesta ini berkembang Bapak Ibu. Membesar, membesar, membesar. Alam semesta tidak kekal. Semua yang bertumbuh itu tidak kekal, Bapak Ibu. Jadi alam semesta itu tidak kekal karena dia bertumbuh. Ada bintang yang mati, ada bintang yang hidup. Kalau Bapak Ibu nonton National Geographic Channel, di Hawaii sana, sampai hari ini terus ada pulau yang baru terbentuk. Oleh karena kelahar yang keluar dari perut bumi itu, Bapak Ibu. Ada pulau-pulau yang terbentuk. Poinnya, ilmu pengetahuan berkata, alam semesta ini berkembang. Lalu para ilmuwan berkata begini, jika kita ingin keluar, titik terjauh dari seluruh alam semesta ini Bapak Ibu, dia berkata, dibutuhkan berapa lama untuk kita sampai ke titik terluar dari alam semesta jagat raya yang luar biasa besar ini. Mereka berkata dibutuhkan 13 miliar tahun dengan kecepatan cahaya. Bapak Ibu tahu ya, saya sudah pernah ngomong di tempat ini, diingat baik-baik, jadikan ini pengetahuan buat kita. Pesawat tempur yang paling canggih, itu kecepatannya cuma 2000 lebih, 2000 km per jam. Jadi dia 2 kali kecepatan suara, itu sebabnya pesawat tempur kalau dia lewat, pesawatnya sudah sampai sana, suaranya baru di belakang, ngikut. Dia 2 kali kecepatan suara, sehingga dia sulit sekali untuk ditembak. Itu pesawat tempur, kira-kira 1 jam, 2500 mungkin sampai 3000 km per jam, saya tidak tahu. Tapi kecepatan cahaya beda. Kecepatan saya 3 kali 10 pangkat 8 per detik. 1 detik, langsung 300 juta kilometer. Dalam 1 detik. Nah untuk sampai yang terluar, alam semesta ini, titik yang terluar, menurut para sarjana itu, ilmu saintis itu Bapak Ibu, ilmuwan, menurut mereka dibutuhkan 13 miliar tahun kecepatan cahaya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dengan pesawat kita dibutuh triliunan tahun untuk sampai ke titik terluar. Yang saya mau beritahu, alam semesta terbatas. Dia kelihatannya hampir-hampir tak terbatas besarnya. Tapi alam semesta ini terbatas, ada titik terluarnya.
Tuhan Yesus Allah yang tidak terbatas. Dia jauh lebih besar dari semua itu. Dia memenuhi segala sesuatu. Tidak ada ruang kosong di alam semesta di mana Allah tidak hadir. Dia memenuhi segala sesuatu. Ini poin pentingnya. Jika Allah yang maha besar itu Bapak Ibu, yang tak terbatas, memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dengan cara tak terbatas, tidak seorang pun bisa menyembah Dia. Tidak seorang pun yang bisa mengenal Allah jika Allah memperkenalkan dirinya dengan kemahabesarannya yang tak terbatas itu. Kenapa? Karena kita terbatas. Jadi kalau yang tak terbatas itu memperkenalkan diri dengan cara tak terbatas, maka kita yang terbatas bingung. Itu sebabnya Calvert berkata begini, jika Allah yang maha besar, yang maha tak terbatas, memperkenalkan diri kepada manusia dengan cara yang sama seperti itu, tak seorang pun bisa menyembah Dia. Tak seorang pun bisa mengenal Allah. Kenapa? Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dia yang begitu terbatas. Tak mampu untuk bisa menyembah Allah yang tak terbatas. Karena itu dengar ini. Ini poin penting dari khotbah ini. Dari mulai perjanjian lama. Setiap kali Tuhan ingin bertemu dengan umatnya, maka Dia yang tak terbatas membuat dirinya begitu terbatas. Dia menjadi malaikat. Kalau Bapak Ibu baca M huruf besar, T huruf besar, malaikat Tuhan, itu Allah yang berteofani. Kristus yang menjelma menjadi manusia. Hanya dengan cara Allah yang tak terbatas, membuat dirinya begitu terbatas. Itulah yang membuat orang, manusia yang terbatas, bisa mengenal Dia. Itu sebabnya ketika Tuhan mau bertemu dengan Musa, Dia muncul di semak duri yang terbatas. Supaya Musa bisa mengenalinya. Karena Musa terbatas. Itu sebabnya Dia menjadi terbatas. Yang tak terbatas menjadi terbatas. Melalui tiang awan di siang hari. Tiang api di malam hari. Berulang kali dalam perjanjian lama. Allah yang tak terbatas. Waktu hendak memperkenalkan dirinya kepada umat pilihannya. Dia membuat dirinya menjadi begitu terbatas. Supaya umatnya bisa memahaminya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia yang tak terbatas. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging, hidup di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat ke-14 tadi. Jadi Dia yang tak terbatas, membuat menjadi begitu terbatas, hidup di antara kita, tinggal bersama, bisa disentuh para murid, bisa dilihat. Dengan begitulah manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Inilah satu-satunya Allah yang layak disembah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Dia yang tak terbatas, bersedia menjadi begitu terbatas, merasakan rasa sakit, merasakan kesusahan, merasakan dikhianati. Dia tahu apa itu ditinggalkan, Dia tahu apa itu kesepian, Dia tahu apa itu dikhianati. Dia pernah menjadi manusia yang terbatas. Kemudian, Dia yang terbatas ini naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya yang tak terbatas. Jadi sekarang, waktu Dia naik ke surga, Dia sempat berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkan jarimu ke tanganku ini, bekas paku. Cucukkan jarimu ke lambungku, bekas tombak. Dengan tubuh yang tidak berdosa itu, Dia naik ke surga. Dia kembali kepada kemuliaan yang tak terbatas. Jadi di surga sekarang, Dia adalah Allah yang tak terbatas, sekaligus terbatas. Karena tubuhnya pun terangkat ke sana. Bapak Ibu, di luar sana ada orang dengan agama-agama lain percaya Allahnya maha besar. Jika Allahnya maha besar, tidak pernah menjadi terbatas. Allahnya tak terbatas, tidak pernah menjadi terbatas. Tidak pernah menjadi manusia. Itu Allah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Allahnya nggak pernah mengalami sakitnya menjadi manusia, susahnya menjadi manusia, tidak pernah mengalami apa itu dikhianati, apa itu pergi ke pesta, apa itu dilukai, apa itu mengalami rasa lapar, mengalami rasa haus. Sehingga kalau orang di luar sana, dia bisa komplain kepada Allahnya, lu enak di surga bertahta, lu nggak pernah jadi gua. Gua hidup di dunia yang berdosa, lu nggak tahu rasanya sakitnya. Kalau kekristenan, Bapak Ibu nggak bisa berdalih. Tuhan akan berkata, hei, aku pernah jadi manusia. Aku tahu artinya dikhianati.
Aku tahu artinya ditinggal sendirian. Aku tahu artinya kehilangan. Bapak Ibu, apa sih yang saya mau beritahu? Kenaikan Kristus ke surga. Dia kembali kepada kemuliaan yang tak terbatas. Tapi dia tetap Allah yang terbatas. Yang mengerti keluh kesahmu. Mengerti rasa sakitmu. Tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, dia tahu air matamu. Dia tahu apa itu kehilangan. Dia tahu. Allah yang seperti inilah. Allah yang kita sembah. Karena itu dorongan saya sekali lagi. Jadikan dia segala-galanya. Jadi kalau engkau susah, itu tidak akan membuat engkau tumbang. Kenapa? Kristus segala-galanya. Jangan takut, jangan takut. Pandemi kelihatannya belum juga mereda. Tidak usah takut. Tenang saja. Allah masih mengontrol sejarah. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dia Allah Maha Besar yang tahu semua pikiran-pikiran kita yang paling liar. Ketakutan-ketakutan kita yang paling tersembunyi. Dia tahu. Karena itu walau dia naik ke surga, dia Allah yang tak terbatas. Dia Allah yang menjadi terbatas. Dia tahu kita yang terbatas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Mari pemain musik, pemimpin pujian maju ke depan. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Kita meresponi firman Tuhan. Engkau sedang ada di hadirat Allah yang maha besar tak terbatas itu. Tetapi dia Allah yang terbatas yang bersedia tinggal di hatimu. Tinggal di dalam hati kita. Bagi kemuliaannya kita naikkan satu pujian.